Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC yang berbahagia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Matan Ajrumiyah ini kepada bab yang kedua dari pembahagian isim-isim yang marfu, yaitu bab tentang naibul fa'il. Nah, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau yang disebut juga dengan naibul fa'il. Wahuwa, dan adapun dia, maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu itu adalah al-ismul marfu'ul ladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu, yaitu isim yang marfu' atau yang dibaca rafa' yang tidak disebutkan bersama isim itu fa'iluhu, yaitu fa'ilnya. Nah, dalam hal ini asal dari naibul fa'il itu sebenarnya adalah maf'ul bih, ya. Maf'ul bih yang kemudian diposisikan pada posisi fa'il setelah membuang fa'il tersebut. Nah, itu makanya dia disebut dengan maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, untuk mempermudah, misalnya ada contoh daraba Muhammadun bakran. Nah, naibul fa'il adalah yaitu ketika fa'il pada contoh atau pada kalimat ini kita buang, yaitu kata Muhammadun. Nah, kemudian bakron yang awalnya menjadi maf'ul bih, kita pindahkan posisinya pada posisi fa'il atau Muhammadun. Nah, kemudian fi'ilnya doroba kita ubah menjadi fi'il bina majhul yang kebetulan berbentuk fi'il madhi, ya. Sehingga rumusnya dhammahkan awalnya, kemudian kasrohkan huruf sebelum akhirnya. Nah, sehingga menjadi duriba. Nah, karena bakron yang awalnya maf'ul bih ini sudah dipindah posisikan menjadi di posisi fa'il, maka dia mendapati hukum fa'il, yaitu rofa. Nah, itu makanya yang bakron yang awalnya dibaca nasab, karena dia menempati tempat fa'il, maka dia harus memakai hukum fa'il, yaitu rofa. Nah, sehingga dia dibaca dengan bakrun. Nah, sehingga kalimat itu menjadi duriba bakrun. Kalau daraba Muhammadun bakron, Muhammad telah memukul Bakar. Nah, duriba bakrun maknanya adalah Bakar telah dipukul. Nah, inilah sebab kenapa kok naibul fa'il itu disebut juga dengan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Karena pada asalnya dia adalah maf'ul bi, kemudian dipindahkan ke posisi fa'il, sehingga dia disebut dengan naibul fa'il atau pengganti dari fa'il. Oke. Terus fa in kana al-fi'lu madiyan dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kemudian jika ada fi'il yang digunakan dalam jumlah naibul fa'il itu madiyan, berbentuk fi'il madhi, maka caranya adalah dhamma awwaluhu, didhammahkan awalnya atau huruf pertamanya, wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Nah, ini pada tanya jawab sebelumnya
sudah sering saya jelaskan. Kalau contohnya doroba seperti yang tadi, nah itu caranya dhammahkan awal dan kasrohkan huruf sebelum akhir sehingga menjadi duriba. Fataha menjadi futiha. Kemudian ja'ala menjadi ju'ila. Aqbala menjadi uqbila dan lain sebagainya. Wa in kana mudhari'an dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dan jika ada fiil yang digunakan itu adalah fiil mudhari', maka didommahkan awalnya dan difatahkan huruf sebelum akhirnya. Nah, ini rumus untuk menjadikan fiil mudhari' menjadi bina majhul. Nah, misalnya yadribu kalau dimajhulkan menjadi yudrabu. Yaftahu menjadi yuftahu. Ya, yukrimu menjadi yukramu dan lain sebagainya. Wa huwa ala qismaini. Dan naibul fa'il tersebut ala qismaini mempunyai dua pembahagian. Zahirin wa mutmarin. Yaitu yang pertama zahir, naibul fa'il yang zahir, wa mutmarin dan naibul fa'il yang mutmar. Nah, di sini zahirin kita baca majrur karena dia menjadi badal dari lafaz qismaini. Nah, karena mubdal minhunya majrur dengan ala, maka otomatis badalnya juga majrur. Nah, itu makanya kita baca zahirin wa mutmarin. Oke. Nah, pembahasan ini juga sudah ada pada pembahasan fa'il, sehingga kita cuman mengulang saja. Fadzahiru, maka adapun naibul fa'il yang zahir, contohnya adalah nahwu qaulika duriba zaidun. Ya. Zaid telah dipukul. Nah, dalam hal ini Zaid merupakan naibul fa'il yang zahir. Nah, apa itu naibul fa'il yang zahir? Ma dalla ala musammahu bila qaidin. Ya, sesuatu atau isim yang menunjukkan objeknya tanpa ada perantara. Nah, itu disebut dengan naibul fa'il yang zahir. Nah, di sini Zaidun posisinya sebagai naibul fa'il, hukumnya rafa'. Tanda rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Nah, dia terletak setelah fi'il majhul yaitu duriba. Kemudian wa yudrabu Zaidun. Dan si Zaid sedang dipukul. Nah, ini posisinya sama, hanya saja yang berbeda adalah fi'il yang digunakan, yaitu fi'il mudhari' bina majhul. Kemudian wa ukrima Amrun. Si Ammar telah dimuliakan. Nah, Ammar di sini juga naibul fa'il, ya, karena dia terletak sesudah fi'il madhi majhul ukrima. Wa yukramu Amrun. Ammar sedang dimuliakan. Nah, ini sama juga. Nah, itu yang disebut dengan naibul fa'il yang zahir dengan contohnya. Wal mutmaru, dan adapun naibul fa'il yang mutmar. Nah, mutmar seperti yang sudah pernah kita jelaskan, madalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin, ya. Sesuatu yang menunjukkan atau isim yang menunjukkan mutakallim orang pertama, au mukhatabin atau orang kedua, au ghaibin atau orang ketiga. Nah, dia tidak langsung menunjuk ke objeknya, tapi melalui perantaraan dhamir, ya. Nah, itu makanya disebut dengan mutmar. Nahwu qaulika duribtu, ya, seperti perkataanmu duribtu. Saya telah dipukul, ya. Nah, di sini yang menjadi naibul fa'il adalah lafaz tu. Nah, kalau kita analisis, tu posisinya sebagai naibul fa'il karena terletak sesudah fi'il majhul, ya. Hukumnya mabni, tanda mabninya dhammah
karena dia dhamir rafa muttasil bariz. Nah, disebut dhamir rafa karena dia berposisi sebagai naibul fa'il, disebut muttasil karena dia bersambung dengan fi'il sebelumnya, kemudian disebut bariz karena dia terlihat. Oke. Wa duribna. Kemudian duribna, kami telah dipukul. Nah, di sini yang menjadi naibul fa'il adalah dhamir na, ya. Kemudian wa duribta, kamu laki-laki telah dipukul. Nah, naibul fa'ilnya adalah ta, ya. Wa duribti, kamu seorang perempuan telah dipukul. Nah, naibul fa'ilnya adalah dhamir ti. Wa duribtuma, ya, duribtuma, kamu dua orang laki-laki telah dipukul. Nah, di sini yang menjadi naibul fa'il adalah dhamir tu, ya. Dhamir tu. Adapun mim, nah di sini seperti yang pernah kita jelaskan, dia disebut dengan huruf imad. Kemudian alif itu adalah huruf yang menunjukkan tasniyah. Nah, seperti itu. Nah, dia tu di sini posisinya sebagai naibul fa'il, hukumnya mabni, tanda mabninya dhammah. Alasannya karena dia dhamir rafa muttasil bariz. Oke. Terus wa duribtum. Nah, di sini kalian laki-laki telah dipukul, ya. Nah, yang menjadi naibul fa'il di sini adalah lafaz tu, ya, atau dhamir tu. Adapun mim di sini adalah sebagai tanda jamak. Kemudian wa duribtunna, kalian perempuan telah dipukul, ya. Wa duribtunna. Nah, di sini yang menjadi naibul fa'il adalah lafaz tu. Adapun na ini menunjukkan jamak muannas. Oke, wa duriba, dia seorang laki-laki telah dipukul. Nah, di sini yang menjadi naibul fa'il adalah dhamir mustatir yang ada di dalam lafaz duriba. Nah, jadi kalau kita analisis dhamir huwa itu posisinya sebagai naibul fa'il, hukumnya mabni, tanda mabninya fathah karena dia dhamir rafa munfasil mustatir. Disebut dhamir rafa karena dia berposisi sebagai naibul fa'il, disebut munfasil karena dia terpisah dari kata sebelumnya, kemudian disebut mustatir karena dia tidak terlihat. Oke. Wa duribat, kemudian dia seorang perempuan telah dipukul, ya. Nah, naibul fa'ilnya sama, yaitu dhamir hiya yang mustatir. Kemudian wa duriba dengan alif. Nah, di sini yang menjadi naibul fa'il adalah alif, yaitu dhamir rafa muttasil bariz, ya. Jadi di sini bukan dhamir mustatir yang menjadi naibul fa'ilnya, tapi dhamir bariz karena dia terlihat. Wa duribu, kemudian duribu, mereka laki-laki telah dipukul, ya. Nah, yang jadi naibul fa'il adalah huruf waw yang berbentuk dhamir rafa muttasil bariz. Kemudian setelahnya ada alif. Nah, kemarin sudah kita jelaskan. Nah, alif ini disebut dengan alif fariqah, yaitu alif yang membedakan antara waw jamak dengan waw ataf. Kemudian wa duribna, mereka perempuan telah dipukul. Nah, di sini yang menjadi naibul fa'il adalah huruf atau dhamir na, yang dia berbentuk dhamir rafa muttasil bariz. Oke. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami karena pembahasannya hampir mirip dengan bab fa'il, ya. Jadi insyaallah sangat mudah untuk dipahami.